Cornelius berhasil membawa gereja pada situasi damai setelah melawan bid'ah Novatius dengan dukungan Santo Cyprianus. Kaisar Gallus mengirim Cornelius ke pembuangan di Civita Vecchia dan di sana ia wafat. Tubuhnya dimakamkan di katakombe Santo Callistus di Roma. Sedangkan Cyprianus adalah seorang pemimpin yang terkenal. Mulai bertobat dan mengenal Kristus pada usia 35 tahun. Ia lahir di Kartago, sekarang Tunisia, dan tahun 249 dipilih menjadi uskup di kotanya. Karena khotbah dan tulisannya, ia menjadi guru agung di bidang moral Kristiani. Selain itu, melalui konsili, Cyprianus menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang unggul dalam menata dan merawat gereja Afrika. Dalam masa penganiayaan Kaisar Valerianus, Cyprianus dibuang dan kemudian dipenggal tanggal 14 September 258. Melalui peringatan kedua orang merasakan kesatuan gereja Katolik. Hari ini juga merupakan hari ke-16 kita berada dalam gerakan Gereja Katolik Indonesia Bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Yesus menjadi sahabat seperjalanan kita. Bagaimana Yesus menjadi sahabat seperjalanan kita akan menjadi konkret melalui bacaan pertama dan bacaan kedua, bacaan Injil yang nanti akan kita dengarkan bersama. Terlebih dahulu mari kita mempersiapkan diri agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam peristiwa penyelamatan ini. Menyadari segala kedosaan kita mohon rahmat pengampunan dosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kita satukan doa kita dalam doa pembukaan, dan mari dalam misa kudus ini kita juga berdoa bersama dengan Elizabeth Lomi yang merayakan ulang tahunnya hari ini, juga dengan Ibu Thea yang merayakan ulang tahunnya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memberi umat-Mu Santo Cornelius dan Cyprianus, gembala yang giat dan martir yang perkasa. Kami mohon agar dengan pengantaraan mereka, kami dikuatkan dengan iman dan ketabahan, dan menyumbangkan karya sebesar-besarnya bagi kesatuan gereja. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, jangan seorang pun menganggap dirimu rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang beriman dalam perkataan dan tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucianmu. Sementara itu, sambil menunggu kedatanganku,
Bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang diberikan oleh penumpangan tangan sidang penatua disertai nubuat. Perhatikanlah semuanya itu dan hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrein, agunglah karya Tuhan. Agunglah karya Tuhan. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, perintahnya lestari untuk selama-lamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Agunglah karya Tuhan. Ia memberikan kebebasan kepada umatnya, ia menetapkan perjanjian untuk selama-lamanya, kudus dan dahsyatlah namanya. Agunglah karya Tuhan. Pangkal kebijaksanaan adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang mengamalkannya memiliki budi bahasa yang baik. Dia akan disanjung sepanjang masa. Agunglah karya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau melihat wanita ini, aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih.
Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini, maka ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan dikau, pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita mengenal ungkapan ini, panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Bagi seorang pendosa, pintu pertobatan selalu terbuka. Bagi seorang pendosa, pintu pertobatan selalu terbuka. Pintu pengampunan selalu terbuka. Dan inilah mindset Tuhan yang diwariskan kepada kita, orang yang percaya kepadanya, orang beriman. Seberat apapun dosanya. Nah, lalu apa indikatornya? Tadi sangat jelas dari Injil, yakni apabila dia bertobat dan dia berbalik arah, yang menjadi orientasinya adalah kasih. Adalah kasih. Nah, itulah yang disaksikan oleh seorang wanita yang tadi kita dengarkan dalam Injil yang bertobat. Dalam Injil ditampilkan dua sosok, sosok Farisi dan sosok perempuan yang bertobat. Sosok Farisi ini fokusnya pada diri sendiri, ya, pada egonya. Masuk surga, merekalah yang saleh, merekalah yang suci. Fokusnya adalah dirinya. Sebaliknya, kita lihat pada wanita pendosa yang bertobat dalam Injil tadi, fokusnya adalah Yesus. Dan karena itu apa yang terjadi, yang menjadi konsentrasi dari apa-apa saja yang dia buat, tadi kita lihat dalam Injil bagaimana Yesus menegaskan kembali hal itu. Dan itu dikatakan kepada Simon, engkau melihat wanita ini, aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Pertobatan yang dijiwai, yang ditandai dengan semangat kasih. Dan karena itu, pertobatan yang ditandai, yang dijiwai dengan semangat kasih dalam bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada Timotius, lalu tidak mengenal usia, ya. Tadi digaris bawahi, jadilah teladan bagi orang-orang beriman dalam perkataan dan tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Ini pun merupakan panggilan menjadi sangat tegas lagi melalui kesaksian hidup. Baik, kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau Allah ini sebagai kenangan akan daku.
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya dan dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Peron Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, khususnya Santo Cornelius dan Siprianus, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah. Bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi